Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79 di Balai Kota Semarang berlangsung hikmat. Acara ini menjadi momen refleksi dan apresiasi atas peran Polri dalam menjaga stabilitas kota. Rasa aman tak bisa dibeli, tapi bisa dirasakan saat polisi hadir di tengah masyarakat. Itulah yang dirasakan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, saat memberikan apresiasi terhadap jajaran Polrestabes Semarang dalam peringatan Hari Bayangkara ke-79 pada Selasa 1 Juli di Balai Kota Semarang. Kehadiran Polri khususnya di tingkat wilayah dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketentraman yang tercipta membuat warga bisa beraktivitas, bekerja, bahkan bersantai tanpa rasa cemas. Wali kota juga menggarisbawahi pentingnya rasa aman sebagai prasyarat kesejahteraan. Mengutip Bung Karno, ia menyampaikan bahwa kemakmuran, keselamatan, dan ketentraman adalah 3 elemen yang tak bisa dipisahkan. Rasa bahwa tema HUT kali ini Polri untuk masyarakat memang membuat masyarakat ini menjadi nyaman dalam menjalankan berbagai macam aktivitas. Menurut Bung Karno, kesejahteraan itu ada di mana? Yang pertama adalah kemakmuran. Ini soal sandang, papan, yang kedua soal keselamatan. Ini soal kesehatan, soal fisik lepas dari yang ketiga adalah soal ketentraman, dan itu hanya bisa dicapai titik ketentraman itu jika kita memang merasa safe and secure, tentram hatinya. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah Kota Semarang. Pemilihan Balai Kota sebagai lokasi peringatan Hari Bayangkara ke-79 adalah bentuk sinergi dan penghormatan kepada masyarakat. Kapolrestabes Semarang juga berkomitmen polisi harus hadir sebagai pengayom masyarakat. Peringatan Hari Bayangkara ke-79 diisi dengan upacara dan tasyakuran, serta menjadi momen refleksi dan apresiasi atas peran Polri dalam menjaga stabilitas kota. Tim Liputan melaporkan. Pasangan Rasya Kanaya dan Awa Kotrun berhasil menyabet gelar juara 1 Masbak Klaten 2025 dalam malam grand final ajang pemilihan Duta Wisata Klaten atau Masbak Klaten 2025 di alun-alun Klaten pada Sabtu malam. Estafet penganugerahan keris dan mahkota dilakukan oleh Masbak 2024, yakni Abian dan Raya. Keris dan mahkota sebagai lambang kehormatan dan tanggung jawab yang akhirnya diserahkan kepada penerus mereka, yaitu Rasya Kanaya dari Kecamatan Prambanan dan Awa Kotrun dari Kecamatan Ceper sebagai Mas dan Mbak Klaten 2025. Dilanjutkan, Bupati Klaten yang juga pemenang Mas Klaten tahun 2010 Hamenang Wajar Ismoyo mengenakan selempang dan memberikan piala sekaligus piagam penghargaan kepada pemenang. Seleksi Mas dan Mbak Klaten tahun ini diikuti oleh 104 peserta, 61 perempuan dan 43 laki-laki. Setelah melalui tahapan seleksi ketat berupa tes tulis, wawancara, dan uji bakat, pada grand final terpilihlah 20 finalis atau 10 pasangan terbaik. Ini tidak hanya sekedar ajang pemilihan duta wisata, tapi bagaimana kemudian representasi dari generasi muda Kabupaten Klaten yang berkualitas, yang cerdas, yang berbudaya, yang memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa, yang kemudian insya Allah bisa menjadi duta-duta Kabupaten Klaten dalam rangka mempromosikan pariwisata dan budaya Kabupaten Klaten di dunia luar. Apakah itu Provinsi Jawa Tengah, apakah itu nasional dan bahkan internasional. Dan yang paling penting adalah setelah selesai dari pemilihan ini, bagaimana kemudian adik-adik penerus generasi Mas Mbak ini kemudian bisa berpartisipasi, bisa mengisi, bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam rangka kemudian untuk bisa mempromosikan pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Klaten.
Adapun pemenang pemilihan Mas dan Mbak Klaten 2025 lainnya, Wakil 1 Vio Setia dan Vanessa Milano, Wakil 2 Naufal Rafa dan Alinda Witri, penghargaan atribut Mas Mbak Favorit Vio Setia dan Cahya Kamila, Mas Mbak Berbakat Mursyid Yoga dan Aprisa Sekar, Mas Mbak Intelijensia Linggar Aye dan Nurul Aini. Di saat bersamaan Bupati juga membuka gelaran Klaten Fair dan Klaten Expo 2025. Terdapat 70 tenan UMKM di alun-alun Klaten dan Gedung Sunan Pandanaran dari 11 klaster industri. Dari Klaten, Saiful Effendi, Tim iNews melaporkan. Untuk mewadahi tingginya minat peternak kambing peranakan Etawa, ras Kaligesing, serta domba terutama dari kalangan milenial, Pemkab Klaten menggelar kontes kambing Kaligesing dan domba. Bertempat di lapangan Desa Kayumas, Kecamatan Jatinom, Klaten. Kontes tingkat lokal ini digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi ke-221 Klaten. Sedikitnya 200-an kambing ras Kaligesing serta domba yang diikutkan kontes ini. Populasi domba maupun kambing di Klaten terhitung cukup banyak. Saat ini populasi kambing sekitar 14.000 ekor dan domba 13.000 ekor. Khusus kambing Etawa ras Kaligesing saat ini populasinya mencapai 5.000 ekor, meningkat 50% dibanding tahun sebelumnya. Bupati Klaten Hamendang Wajar Ismoyo mengapresiasi penyelenggaraan kontes ini. Ia mengusulkan agar kontes bisa dihelat 2 kali dalam setahun dengan 1 kali untuk kontes tingkat lokal dan 1 kali untuk kontes tingkat regional. Dalam rangka agar yang pertama pada warga masyarakat Kabupaten Klaten dan seluruh nama pemilik bahwasanya Kabupaten Klaten punya potensi peternakan kambing dan domba. dengan nama Kedepannya akan John kita Gonala bagi dua silakan itunya, memasuki 1 tingkat ke kabupaten, yang kedua arena tingkat lomba. regional Jateng DIY. Oke, Harapannya tentu kita selanjutnya mencari ini bibit-bibit unggul nomor kalau bahkan di 1 kabupaten lah nanti itu nomor juara-juaranya ID kita nomor ikutkan 2. lomba di Ya, tingkat nomor ID. regional. Selanjutnya Sehingga ke depan dunia nomor lomba ID semakin 4. tahu semakin paham Itu bahwasanya ada Kabupaten Klaten nama punya pemilik potensi kambing. Bapak Dika. Kelas yang dilombakan, yang dikonteskan untuk kambing kali sendiri, kambing Kaligesing itu ada 8 kelas. Jadi dari betina E, jantan E, betina D, jantan D, C, terus A nanti, jantan betina. Untuk domba sendiri ada 4 kelas, non-poel, poel, ekstrim, sama nanti ada kontes seni kambing, domba seni, seperti itu. Ada beberapa kriteria penilaian untuk lomba kontes kali ini, sehingga harapannya tentunya itu efeknya positif terutama ke peternak-peternak lokal, karena memang perkembangannya untuk saat ini populasinya saja sudah terus meningkat, bahkan tahun 2024 sampai 2025 ini kenaikannya 50%. Diketahui sedikitnya ada 12 kategori pada kontes ini, sebanyak 4 kategori untuk kontes domba dan 8 kategori untuk kontes kambing ras Kaligesing. Sebelum kontes digelar, para pemilik menyiapkan ternak jagoan mereka dengan berbagai ritual, mulai dari menyisir rambut kambing, memberi susu hingga memotong kuku. Dari Klaten, Saiful Effendi, Tim iNews melaporkan. Terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, Swarga Timboa di Kelurahan Ngadirojo, Boyolali, Jawa Tengah menawarkan pemandangan luar biasa dari lereng Gunung Merbabu. Indahnya golden sunrise atau matahari terbit berwarna keemasan akan menjadi pemandangan pertama ketika wisatawan bangun pagi dan membuka tenda. Pemandangan ini semakin sempurna dengan kabut tipis dan hamparan awan yang menyelimuti lembah di bawahnya. Selain itu, dari arah belakang nampak pemandangan Gunung Merbabu yang berdiri megah. Pengunjung tidak perlu bersusah payah mendirikan tenda. Tenda-tenda telah didirikan lengkap dengan kasur, bantal, dan selimut atau sleeping bag di dalamnya. Saat malam tiba, pengunjung bisa menyantap barbeque di tengah udara dingin, ditemani suara alam yang menenangkan hati. Keren tempatnya. Kalau mungkin pernah tahu Kintamani, di Bali ada Kintamani. Nah, di Timboa kita dapat vibe yang hampir sama gitu loh. Juga kalau malam ini view-nya bagus banget karena kita bisa ngelihat lampu-lampu kota, kayak hamparan lampu-lampu yang kedap-kedip luar biasa gitu dari ketinggian.
Entah itu mana aja tuh kelihatannya tuh keren banget. Di weekend pun kita juga masih dapat ketenangannya itu karena kita jumlah tenda akan kita batasi. Jadi kita lebih priority ke kenyamanan, ketenangan, itu akan lebih dapat di sini. Bagaimana? Menarik ya? Jangan lupa masukkan ke bucket list Anda untuk liburan nanti ya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Menikmati kopi sembari duduk santai di alam terbuka dengan pemandangan pedesaan bisa dinikmati di Kopi Sabin, Banjarnegara. Sesuai namanya Sabin, yang berarti sawah dalam bahasa Jawa, penikmat kopi akan disuguhkan pemandangan hijaunya hamparan sawah, aliran gemercik sungai, hingga anak-anak desa yang mandi di sungai nan jernih. Tetapi tidak sekedar menawarkan pesona keindahan pemandangannya saja. Di kedai ini, penggemar kopi bisa menikmati beragam sesuai selera. Mulai dari Arabica, Robusta dengan berbagai model penyajian dan kombinasi seperti cappuccino, americano, latte dan non-coffee termasuk coklat, fruit based, fresh milk, dan masih banyak lagi. Kedai kopi ini menyajikan pula kopi Nusantara terbaik. Pengelolaan kopi dilakukan langsung oleh pemiliknya, sehingga rasa dan kualitas serta keaslian rasa turunannya cukup tajam. Menyenangkan karena di sini suasananya juga sejuk, di dekat sawah persawahan kayak gitu. Jadi ya sambil menikmati suasana sore. Senja ya? Ya, senja. Kalau kopinya sendiri gimana? Untuk kopinya saya suka sih, soalnya untuk menurut saya pribadi itu juga masuk dan gimana ya, lebih keluar gitu rasanya. Kalau kita sih beverage utamanya sih kita ke concernnya lebih ke kopi. Jadi kalau misalkan kopi dan turunannya kita macam-macam sih. Nanti kita jual roasted bean juga, kita ada drip bag juga. Kalau paling tambahan kalau misalkan di sini ya nuansa dari kopi sabinnya itu sendiri. Kalau kopi sabin itu memang diambil dari secara tempat yang sabin, kalau dari bahasa Jawa itu artinya sawah. Buka mulai pukul 9 pagi hingga 11 malam, penikmat kopi cukup merogoh kantong sebesar Rp15.000 hingga Rp25.000 saja. Bila kebetulan melintas jalur tengah arah Banjarnegara Semarang, penggemar kopi wajib mencoba kopi Sabin di tepian sawah ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Inilah warung sate kambing Pak Supri. Terletak di Jalan Tegalayang, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Warung sate kambing ini sekilas tidak jauh berbeda dari warung sate kambing lainnya. Selain olahan kambing pada umumnya seperti sate, tengkleng, nasi goreng kambing, warung Pak Supri menawarkan sebuah menu unik yakni tongseng otak kambing. Dengan tekstur yang lembut dan nikmat di lidah, tongseng otak kambing juga dipercaya memiliki banyak kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Otak kambing yang digunakan di sini dipilih dari kambing muda karena memiliki tekstur lebih lembut dan rasa yang lebih gurih dibandingkan kambing yang lebih tua. Mengolah tongseng otak kambing juga tidak jauh berbeda seperti mengolah tongseng kambing. Hanya saja, pemilik warung lebih suka menumis lebih dahulu bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai hingga harum. Setelah itu, barulah kuah tongseng dimasukkan ke dalam wajan dan otak kambing. Perlu api sedang untuk memasak tongseng otak kambing agar tidak hancur dan nikmat saat disantap. Ternyata rasanya enak, lembut, dan
kuahnya ini rempah-rempahnya sangat berasa, jadi nggak tadi pertama kali tuh bayanginnya bakalan amis gitu, ternyata enggak, ternyata enak. Banyak pelanggan yang memesan untuk tongseng otak karena untuk menyehatkan tubuh dan terutama pada anak-anak itu untuk biar mencerdaskan otaknya biar encer seperti itu. Demi kepuasan pelanggan, dari 1 seekor kambing hanya diolah menjadi 2 porsi tongseng otak kambing. 1 porsi menu tongseng otak kambing dijual seharga Rp30.000. Enaknya lagi, pengunjung bisa mengambil nasi prasmanan sesuai selera. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat serudal terluka. Palestina diparkir, pembunuh ayam, makanan non halal. Inti Jakarta, Kemayoran. iNews sore setiap hari di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi turut isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di Taruna. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari di iNews Prime. Eksekusi percikan api, isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat, lengkapinya. Jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam. Jika menerobos gerbang Karena diduga retret 11 meter persegi berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Kan pertama sepeda dari 4 seri. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. Apakah lurus? Benarkah Nyelapak perkara? Emang terlalu kalian yang so jagoan. Membuat saya untuk mengeluarkan Bangga sebagai alumni UGM, Mas. Bukan pencitraan saya rasakan. Sehingga analisis paham nggak? Jawab pertanyaan saya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Setelah Biro TNI mengupayakan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Silakan aja. Saya kira nggak ada masalah. Kajian Rabu, The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Jadi Pak Prabowo batuk, menghindar sama udah tahu maknanya apa. Bapak anak ini apa-apaan. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Udahlah. saya Anisha Dasuk. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Malah petaka ya cuy, ibu ya dicekik. Jak noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih, Bu. Saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Only on iNews. Inilah iNews dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight, strategi, iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang.
suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Inilah iNews dan salam olahraga. Berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul setengah 4 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol, Sistem mundur saling dorong. barak militer, pemain detik-detik Proses berebut makanan. semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Parkir dalam iNews sore. Kebakaran terlihat serudal terluka. Saya kira Palestina Diparkir pembunuh Karena non halal. inti Hut Jakarta Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri sama politisi turut isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi. Karungan. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime eksekusi percikan api, isi bertindak tegas unjuk rasa Deddy Mulyadi, Undang-undang. gerebekan, Kritikan Soekarno. di Jawa Barat lengkapinnya. jenazah balistik Iran, iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Gak menerobos gerbang. Karena diduga retret Meter persegi. berbudaya. Ramai DPP Partai Perindo Juli mendatang. pertama beda dari 4 seri. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. Buat saya untuk analisa. Pertanyaan sulit UGM, Mas. Kalian yang so jago. Rakyat bersuara. Firman TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keaneh. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Malapetaka itu ibu. Noda darah. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Live. Only on iNews. Sudah berapa kali Evi Lismawati ditolak saat menagih iuran jaminan sosial kesehatan? Entahlah, ia sendiri mungkin sudah tak menghitungnya. Untuk penolakan, untuk jenis-jenis penolakan saya itu pertama tidak masuk di rumah karena merasa kehadiran saya selaku kader JKN di wilayah binaan saya itu merasa resah dengan tagihan-tagihan. Ada juga pengalaman saya untuk diancam dengan golok karena saya tidak boleh memasuki wilayah dalam suatu desa. Namun setelah saya edukasi ke beberapa tokoh masyarakat, terutama untuk pendekatan saya ke pemerintah desa setempat, sudah bisa kami sosialisasikan terkait dengan kehadiran kami, yaitu untuk mengedukasi peserta BPJS yang menunggak saat ini. Maaf Bu, ini tadi gimana Bu? Ada tagihan? Saya ada tagihan itu kreditan motor 1 juta lebih. Jadi belum bisa membayar BPJS tiap bulannya gitu ya. Maaf. Sebagai kader di Kecamatan Lumbir, Evi punya tanggung jawab besar. Di wilayah perbukitan dengan jalan yang curam dan berliku, ia mendatangi rumah-rumah warga, hingga 30 kepala keluarga dalam sehari. Total ada lebih dari 800 kakak yang menjadi tanggung jawabnya. Tapi Evi tak datang dengan wajah tegang atau menekan. Ia justru membuka percakapan dengan ringan, lalu perlahan menyampaikan maksudnya.
Ia tak memaksa warga untuk melunasi semuanya sekaligus. Jika berat, ia tawarkan program angsuran. Menurut pakar komunikasi, kunci keberhasilan Evi bukan sekedar data, melainkan pendekatan antar pribadi yang hangat. Nah, kemampuan berurusan dengan orang lain ini bisa disebut juga sebagai kemampuan komunikasi interpersonal atau skill with people. Nah, jadi dalam kasus ini seperti tadi disampaikan bagaimana cara agar seseorang dalam hal ini ya menagih jasa BPJS itu bisa sukses, maka sebenarnya kemampuan berkomunikasi interpersonal itu akan jauh lebih menentukan kesuksesannya, keberhasilannya. Evi sendiri bukan orang asing di wilayah ini. Ia juga aparat desa. Ia paham benar kondisi ekonomi warganya, tahu medan yang harus ia tempuh, dan lebih penting, tahu cara berbicara dengan hati. Kader CKNKIS adalah individu yang bekerja sama sebagai mitra BPJS Kesehatan berdasarkan hubungan kemitraan yang menjalankan sebagian fungsi BPJS Kesehatan dalam suatu wilayah tertentu. Dalam perjalanannya, rasa lelah kerap datang. Kadang ia harus berhenti sejenak di pinggir jalan, membuka catatan penagihan, lalu kembali melangkah. Tapi bagi Evi, pekerjaan ini bukan semata menagih. Ini soal menjaga agar akses layanan kesehatan tetap terbuka bagi sesama. Mengetuk pintu-pintu rumah adalah bagian dari upaya mengetuk kesadaran. Menyampaikan bahwa sistem gotong royong hanya bisa berjalan jika semua ikut menjaga. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Saladin Inews melaporkan. Inilah soto sapi santan khas Prigi, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sekilas nampak seperti soto pada umumnya. Namun soto daging khas Prigi yang satu ini punya cita rasa yang berbeda karena kuah soto menggunakan santan yang dimasak hingga 2 kali perebusan. Tidak hanya santan saja, kuahnya juga perpaduan bumbu rempah mulai dari serai, kunyit, merica hingga cabai. Dan yang paling menarik adalah isian sotonya yang berupa daging sapi, tauge, bihun, ketupat, serta daun bawang yang juga dapat dinikmati bersama aneka gorengan. Nikmat sekali ya. Nah, jadi sotonya ada beda. Ini pakai kuah santan, bumbu rempahnya itu sangat terasa banget. Sering makan soto di sini. Soto di situ rasanya enak. Rasanya itu lain dari yang lain karena ini memang soto khas dari Prigi ya. Tidak hanya rasanya yang nikmat, udara yang sejuk serta gemericik air Sungai Serayu membuat pengunjung betah berlama-lama di sini. Soto khas Prigi Banjarnegara ini saya hanya memanfaatkan alam, tidak membuat saung atau apapun, jadi alam saja yang menyediakan buat saya. Pengunjung juga senang melihat alam sambil makan, lihat tukang mancing, lihat arung jeram, sungai juga ya. Sungai. Jadi. Untuk menikmati soto Prigi, pengunjung hanya cukup membayar Rp13.000. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan.